Selamat datang kembali di Ruang Kelam, tempat di mana setiap kisah misteri, fakta, dan mitos akan kita bagikan ceritanya di sini. Kali ini kita akan menelusuri sebuah legenda dari masa kolonial Belanda, kisah seorang wanita muda yang hingga kini dipercaya masih berkeliaran di rumah tua di Bandung Atas tepatnya. Masuk ke scan pertama, rumah kolonial. Rumah tua di Bandung Atas. Malam hari kabut tipis. Nama aku Andin. Malam itu aku hanya ingin mencari ketenangan. Aku sedang dalam masa sulit. Rasanya seluruh hidupku runtuh bersamaan. Aku butuh tempat untuk menyendiri. Entah kenapa aku memilih sebuah rumah tua di Bandung Atas. Rumah peninggalan. Sebuah rumah peninggalan kolonial milik kerabat jauh keluarga. Konon rumah itu sudah puluhan tahun tidak dihuni. Begitu sampai di depan rumah, ada perasaan aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Udara terasa berat, bangunannya tinggi, putih pudar dengan jendela kayu yang sangat besar dan balkon di lantai 2. Semuanya sangat senyap. Kunci rumah kutemukan di pot bunga seperti pesan yang sudah diberitahukan. Saat kubuka pintu kayu tua tersebut, ceritanya menggema panjang. Bau yang sangat lembab, kayu lapuk langsung menyambut. Tapi yang membuatku sangat merinding. Di dalam rumah itu seperti ada yang sudah menunggu. Entah apa perasaan yang saat itu dirasakan oleh si Andin ini. Peringatan tersembunyi. Malam pertama aku menginap, hal-halnya udah mulai muncul. Lampu kamar tiba-tiba padam, meski bohlam baru saja kupasang. Cermin yang sangat besar di ruang tamu selalu berembun, meski suhu ruangannya normal. Dan ada satu ruangan di lantai 2 yang selalu terkunci rapat. Saat ku coba memegang gagangnya, terasa sangat dingin, seperti es. Esoknya aku bertanya pada ibu kos soal sejarah rumah ini. Beliau hanya tertawa kecil, lalu berkata ringan, itu cuma rumah tua peninggalan Belanda. Katanya dulu bekas ruang perawat atau semacam asrama para nona. Perawat, nona? Kata itu membuat dadaku sangat sesak. Karena malam sebelumnya aku mendengar langkah pelan mendekat ke kamarku. Saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi tepat di depan pintu ada bunga warna putih segar. Dengan secari kertas bertuliskan, Teresa masih menunggumu. Teror di tengah malam. Malam itu aku terbangun. Ada suara aneh seperti gelas pecah, lalu derit furnitur digeser. Tubuhku kaku, ruangan sangat dingin meski aku berselimut rapat. Suara itu berasal dari lorong. Aku memberanikan diri membuka pintu perlahan. Lorong gelap, hanya cahaya samar dari ujung tangga tepatnya, dan di sana kulihat bayangan putih melintas cepat kilat. Aku mundur, lalu tiba-tiba kaca lemari di belakangku memantulkan sesuatu. Seorang wanita berdiri tepat di belakangku. Tapi saat ku toleh, tidak ada siapa-siapa. Namun bayangan di cermin masih ada. Ini membuatku jadi sangat merinding. Wajah pucat, mata kosong, rambut disanggul ala Eropa, bukan bayanganku. Dia mulai mendekat lewat cermin. Aku menjerit, tapi tidak ada suara keluar dari mulutku. Suaranya hilang. Dan detik itu juga semuanya kembali hening. Tepat pada suaranya si Andin hilang, semuanya kembali hening. Noni Teresa.
Malam ketiga aku mendengarnya jelas. Suara piano dari lantai bawah. Aku turun dengan gemetar. Ruangan sangat gelap, tapi piano tua di ruang tamu menyala, dikelilingi lilin kecil yang mengena sendiri. Di sana duduklah seorang wanita muda, gaun putih dengan renda tipis. Rambut disanggu rapi, kulit pucat seperti porselen. Wajahnya sangat cantik, tapi matanya kosong. Tangannya menara di atas tuts piano. Darah mengalir dari ujung jarinya, namun ia terus bermain. Aku berbisik, "Teresa." Dia berhenti, menoleh perlahan ke arahku. Matanya menatapku sangat tajam, penuh air mata sekaligus amarah. Dan suaranya terdengar tanpa ia membuka mulut. "Kenapa kalian meluapkan? Kenapa kalian melupakan kami? Kami yang terkubur di sini tanpa nama." Sekejap dinding rumah bergetar, semua lilin padam, gelap total. Dan aku tiba-tiba terbangun di lantai sendirian. Yang tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu aku tak pernah bisa tidur dengan tenang. Pihak kos bilang tidak pernah ada piano di rumah itu, tapi aku terus dihantui. Bayangan di cermin, bisikan dalam tidurku, dan suara piano yang selalu datang di malam hari. Bahkan kini aku mulai bermimpi aku adalah Teresa. Aku mengenakan gaun putih, aku duduk di depan piano, aku menangis. Kadang saat bercermin, bayangan yang kulihat bukan diriku. Matanya kosong, senyumnya mati, dan aku bertanya, kalau aku benar-benar Teresa, lalu siapa yang menempati tubuh ini? Sejak malam itu, aku tak pernah lagi mendengar suaraku sendiri. Apakah kisah Noni Teresa ini nyata atau sekedar dongeng? Hingga kini, bangunan tua itu masih berdiri, menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap. Satu hal yang pasti, setiap kali denting piano terdengar di malam hari, orang-orang tahu Teresa masih ada di sana. Legenda Noni Teresa di era Belanda masa kolonial. Entah cerita ini mitos atau fakta, mungkin kalian sendiri yang bisa menilai. Oke, untuk cerita malam ini dari Ruang Kelam cukup sekian. Cerita Noni Teresa dari masa kolonial Belanda. Jika kalian di sini punya cerita mistis, horor, kalian bisa komen di bawah atau email langsung ke email Ruang Kelam. Selamat malam dan salam horor. Terima kasih. Entah legenda Noni Teresa ini mitos atau fakta, kalian bisa menilai sendiri. Dan buat kalian yang punya cerita mistis, fakta, atau pembunuhan sadis lainnya, kalian bisa komen di bawah atau email langsung ke emailnya Ruang Kelam. Sekian dari saya, terima kasih.